Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini membahas tentang berdialog. Sebelumnya kita bahas tentang berdialog sedikit. Dikutip dari buku drama, sejarah, teori, dan penerapannya tahun 2010 oleh Cahyaningrum Dewajati, dialog dalam drama berfungsi sebagai wadah bagi pengarang yang untuk menyampaikan informasi, menjelaskan fakta atau ide-ide utama. Dialog menjadi wadah bagi penikmat atau penonton untuk menangkap informasi, kejelasan fakta atau ide utama. Dialog juga adalah percakapan antar pelaku drama yang mengungkapkan hal-hal atau peristiwa yang dipentaskan. Alur dialog dalam drama dilansir dari buku dramaturgi tahun 1988 oleh Harimawan. Dalam dialog ada 3 alur, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama ada orientasi atau bagian awal cerita. Bagian awal cerita yang menentukan latar waktu dan juga tempat. Orientasi digunakan untuk memperkenalkan tokoh dan juga situasi. Biasanya dalam orientasi juga diperkenalkan konflik yang akan terjadi dalam sebuah cerita. Lalu yang kedua ada komplikasi atau pengembangan cerita. Komplikasi menjadi bagian pengembangan cerita atau konflik yang sudah diperkenalkan di awal. Nah, di sini tokoh utama menemukan banyak halangan dan juga harus diperjuangkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Bagian ini juga terdapat klimaks bagaimana konflik terselesaikan atau belum terselesaikan. Yang lalu selanjutnya ada resolusi atau bagian akhir dari cerita. Bagian akhir cerita yang sekaligus menggambarkan tindakan tokoh yang diambil untuk menyelesaikan masalah atau juga konflik yang terjadi. Nah, hal ini berdampak untuk menentukan akhir dari ceritanya. Lalu ada juga syarat untuk berdialog yang baik dan juga benar. Nah, syaratnya yang pertama, memiliki pengetahuan tentang topik yang akan dijadikan untuk berdialog. Nah, lalu yang kedua, mengerti maksud dan juga tujuan untuk berdialog. Lalu yang ketiga adalah menciptakan suasana damai pada saat berdialog atau juga suasana yang mendukung untuk berdialog tersebut. Misalnya kalau lagi marah-marah, suasananya harus benar-benar marah gitu. Lalu bersikap jujur pada saat berdialog. Nah, ini tuh untuk agar suasana saat berdialog tuh tidak pecah. Jadi kan tuh harus jujur. Kalau misalnya kalian berdialog dengan peran yang marah, kalian tuh harus marah. Jangan saat berdialog dengan marah kalian malah tertawa gitu. Itu nggak jujur. Lalu dialog juga dapat digunakan sebagai pendahuluan pada saat pembahasan materi yang berat dan juga sulit. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang berdialog. Di akhir video ada contoh berdialog. Mungkin masih banyak kekurangan dari tema atau dari kejelasan saat berbicara dan juga banyak kesalahan lainnya. Mohon maaf, tapi itulah yang bisa saya jelaskan tentang berdialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.